Linda dengan nomor induk mahasiswa 201801151 jurusan Manajemen semester 6. Di sini saya akan membuat video lanjutan materi bab 7 sampai bab 12 dalam mata kuliah Manajemen Strategi, di mana sebagai pengganti final test. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategi. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategi yang telah disusun sebelumnya. Penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi, agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Gaya kepemimpinan implementasi strategi biasanya berkaitan erat dengan perubahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati secara teliti dalam implementasi strategi. Analisis perubahan, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Perubahan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 level perubahan, yaitu yang pertama continuation, yang kedua routine change, yang ketiga limited change, yang keempat radical change, dan organization redirection. Struktur organisasi berkaitan dan strategi. Yang pertama, struktur organisasi sederhana. Struktur organisasi ini hanya memiliki 2 tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Perusahaan kecil dengan satu produk atau beberapa produk lain yang saling berhubungan biasanya menggunakan struktur organisasi ini. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Ketika perusahaan berkembang, perusahaan mulai memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini di berbagai industri dan mendesentralisasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, struktur strategis bisnis atau SBU. Kepemimpinan di organisasi dalam manajemen strategi. Menganalisis gaya kepemimpinan. Menjalankan tugas kepemimpinan yang saling berkaitan sangatlah penting manakala perencanaan strategis dan implementasinya akan menjadi efektif jika memahami konteks, memahami orang-orang yang terlibat termasuk diri sendiri, mendukung proses, memperjuangkan proses, dan membantu kepemimpinan bersama. Budaya organisasi dalam manajemen strategi. Dalam konteks budaya organisasi, menurut Fisher tahun 2000, mendefinisikan budaya sebagai collective phenomena that embody people's response to the uncertainties and changes that are inevitable in human experience. Lebih lanjut, Fisher memberikan 2 macam kelompok budaya dalam organisasi, yaitu yang pertama, bahan budaya berupa sistem yang secara emosional dimiliki bersama sebagai suatu ideologi. Yang kedua, bentuk-bentuk budaya, yaitu hal-hal yang dapat diamati, misalnya tindakan, kegiatan membina budaya, dan cara mengkomunikasikan berbagai isi budaya antar anggota. Evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi. Pengertian evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal yang menjadi dasar strategi yang sekarang.
Yang kedua, mengukur prestasi, dan yang terakhir, mengambil tindakan korektif. Implementasi dan evaluasi strategi. Untuk melakukan tahap implementasi dan evaluasi strategi dengan baik dan berhasil, manajemen perusahaan perlu terbiasa dan membiasakan diri dengan 4 jenis keahlian dasar, yaitu kemampuan berinteraksi, kemampuan mengalokasi, kemampuan memonitoring, dan yang terakhir, kemampuan mengorganisasikan.